Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pelabuhan Solo kan akhirnya menjadi toilet terbesar di Pulau Jawa. Dari hasil yang kami peroleh, itu 17% itu adalah tercemar sedang, yang 83% itu tercemar berat. Kami sudah melakukan pengawasan 63 perusahaan besar. Dari 63 perusahaan besar itu ada 31 yang sudah kami berikan sanksi administratif paksaan pemerintah. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup manusia serta makhluk hidup lain di muka bumi ini. Keberadaannya menjadi begitu penting dan harus terus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan kehidupan saat ini hingga generasi mendatang. Namun apa jadinya jika sumber daya alam tersebut kualitasnya justru semakin menurun akibat aktivitas pencemaran lingkungan yang tak kunjung berhenti? Kondisi inilah yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo beberapa waktu belakangan ini. Pemicunya, keberadaan limbah rumah tangga, limbah industri kecil maupun besar yang selama ini membuang kotoran ke muara Sungai Bengawan Solo. Mengapa pencemaran Sungai Bengawan Solo tak kunjung berhenti? Pada pertengahan September lalu, tim Realitas menelusuri sejumlah titik pencemaran aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Aktivitas pencemaran bisa masih kami dapati di salah satu lokasi pertemuan antara anak Sungai Jenes dengan muara Sungai Bengawan Solo, kawasan Kelurahan Semanggi. Warna air di anak sungai ini tampak hitam pekat, sangat kontras dengan air yang mengalir di Sungai Bengawan Solo. Cemaran ini diduga berasal dari sejumlah industri tekstil, batik, hingga pabrik minuman keras sejenis Ciu yang beroperasi dan membuang sisa hasil produksi ke aliran sungai. Ya dari sini kan kelihatan sekali limbah-limbah dari industri ya yang ada di Kota Surakarta, di Sukoharjo, tekstil, kemudian juga limbah dari rumah tangga, kemudian juga dari ini perusahaan-perusahaan alkohol yang kemudian orang terkenalnya ngomongnya sebagai perusahaan Ciu, tapi sebenarnya itu perusahaan alkohol. Jadi di sini nih titik temu ini. Titik temunya dari seluruh anak-anak sungai itu ini. Anak-anak sungai yang dari Solo, dari Sukoharjo ya. Ini. Itu di sini. Sebenarnya ada lagi namanya di Kadokan. Biasanya kalau tidak hujan ini semua warnanya hitam itu. Tidak hanya dari sini. Di Bengawan Solo juga begitu, warnanya coklat, hitam. Dari Kelurahan Semanggi, Surakarta, Realitas bergerak menuju dusun Geneng Ngobakan Polokarto di Sukoharjo. Wilayah ini ditengarai sebagai salah satu titik pusat cemaran limbah. Selain Bekonang Mojolaban Sukoharjo, kawasan Polokarto juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil alkohol dan minuman keras jenis Ciu. Di sini, warga turun-temurun menggantungkan hidup di bisnis usaha minuman keras. Hingga saat ini, masih ada puluhan produsen alkohol dan Ciu yang beroperasi. Dari pengamatan Realitas di lokasi, terdapat sejumlah pabrik pengolahan Ciu yang dibangun tepat di atas bantaran sungai. Seperti pabrik Ciu milik keluarga Ristono. Kasat mata terlihat pembuangan limbah Ciu disalurkan langsung ke bagian badan sungai. Saluran pembuangan terhubung melalui pipa yang berada di belakang pabrik. Di lokasi ini, tampak setiap pabrik memang menyediakan tandon air berukuran 1000 liter yang katanya untuk penampungan limbah.
Namun siapa juga yang bisa menjamin apakah semua limbah ciu ditampung di situ? Sebab faktanya, kami juga masih mendapati saluran pipa buangan limbah terpasang rapih menuju Sungai Samin, anak Sungai Bengawan Solo. Melalui saluran pipa-pipa yang ada di belakang saya ini, mereka biasanya langsung mengalirkan limbah sisa hasil pembuatan ciu itu ke aliran sungai yang ada di sebelah saya ini. Nah, tapi kondisi itu dilakukan ketika aliran sungai dalam kondisi besar. Nah, sejak kasus ramai diberitakan, mereka saat ini mengantisipasi pembuangan tidak langsung mereka buang ke sungai atau anak sungai Bengawan Solo ini, tapi mereka menyimpannya di salah satu drum. Persoalannya, limbah ini akan diangkut oleh jasa pembuangan limbah yang dibayar oleh pemilik pabrik atau 100.000 sampai 200.000 rupiah dengan ritme pengangkutan 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi para pemilik pabrik mengaku tidak mengetahui dibuang ke lokasi mana, itu di luar dari pengetahuan para pemilik pabrik produsen ciu yang ada di Desa Ngeneng, Ngombakan, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Kepada realitas, Ristono menampik tudingan membuang limbah ciu sembarangan. Katanya, pembuangan limbah diangkut ke wilayah Polokarto melalui jasa transporter. Persoalannya, dalam sekali proses produksi alkohol ciu menghasilkan limbah kotor hingga 200 liter. Pertanyaannya kemudian, apa benar semua limbah tertampung di tandon tersebut? Itu udah langganan. Kalau mungkin diperkirakan udah penuh, diambil. Nggak tahu dibuang kemana atau di persawahan atau di mana gitu. Bapak nggak pernah nanya itu mau dibuang mana sama mereka? Nek dulu saya tuh pernah nanya, itu di tetangga desa. Itu ada semacam kolam. Itu dia untuk menandu itu, aliran itu. Apa itu? Yang namanya limbah tadi. Jadi ditumpuk di situ dulu. Tapi sekarang ya saya udah ngecek kok, dan tidak tahu. Dulu kalau alirannya besar, dibuang secara bebas nggak apa-apa. Tapi sekarang itu kan sudah mengecil. Jadi aliran sungai itu mengecil, jadi nek kalau dibuang di sungai nanti bermasalah. Berhubung keadaan saat ini lagi rawan-rawannya, barang siapa yang membuang limbah secara bebas, secara tidak teratur, nanti disanksi urusannya sama Bapak polisi. Di lokasi sekitar pabrik ciu memang sudah dibangun instalasi pengolahan air limbah. Namun sayangnya, IPAL ini tidak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya tidak heran kalau limbah buangan yang mengalir ke sungai terlihat sangat pekat. Fakta lapangan yang realitas dapati, bahkan tidak sedikit pula, limbah ciu merembes ke area persawahan. Pemerintah itu memang mencoba membantu industri kecil, industri besar itu pakai IPAL. Misalnya di Batik Laweyan, itu ada IPAL. Tetapi IPAL itu terlalu kecil volumenya untuk menampung limbah-limbah yang sekian puluh industri batik. Nggak nampung itu. Jadi akhirnya ada yang langsung ke sungai. Outlet mereka membuangnya itu langsung ke sungai ngumpul-ngumpul akhirnya ke Bengawan Solo. Demikian juga industri alkohol yang disebut ciu itu. Mereka pakai pipa-pipa langsung aja dibuang ke Kali Samin. Nah, Kali Samin akhirnya juga ke sini. Tidak hanya industri minuman keras saja yang diduga mencemari aliran sungai Bengawan Solo. Keberadaan industri tekstil di sepanjang sungai juga menjadi biang keladi pencemaran. Saat realitas melintas di kawasan Duku, Nusupan, Desa Kadokan, Grogol, Sukoharjo, bahkan mendapati aktivitas pembuangan limbah dari sebuah perusahaan batik. Di
ujung sana kita lihat, kelihatan sekali. Warnanya juga pekat ya. Di wilayah Nusupan Kabupaten Sukoharjo baru saja kami menemukan aktivitas pembuangan limbah industri yang diduga berasal dari industri pembuatan batik yang ada di wilayah ini. Kita bisa lihat air berwarna merah pekat ini langsung mengalir dari saluran yang ada di dalam sana. Kita tidak bisa melihat, tapi jelas sekali langsung mengalir ke muara atau aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah ini. Sepenglihatan kami, volume buangan limbah bahkan terus meningkat. Otomatis membuat air sungai berubah hitam pekat. Dibandingkan dengan pertama kali baru tiba di tempat ini, tidak lama kemudian warna air limbah yang dibuang ke Sungai Bengawan Solo makin pekat dan jumlah limbah yang dibuang ke wilayah ini juga makin besar atau makin banyak. Titik pembuangan ini lokasinya tepat berada di belakang sebuah perusahaan batik yang dimiliki oleh Ali. Realitas mencoba mengkonfirmasi temuan ini, namun sayangnya si pemilik pabrik tidak bisa ditemui dengan alasan sedang sibuk. Dari mana, Mas? Dari Metro TV. Kebetulan kan tadi kami melintas di belakang pabrik Bapak tuh, Pak. Nah, itu kan kami nemuin ada limbah masuk ke Sungai Bengawan Solo. Kemungkinan berasal dari pabrik batik ini, Pak. Makanya saya kesini mau konfirmasi ke Bapak gitu, Pak. Ya, nanti minggu-minggu depan aja, Mas. Ini hari agak repot Jumat ya. Rupanya membuang limbah serampangan lazim dilakukan hampir di setiap titik. Di sentra batik di Kampung Laweyan, Kota Solo, kami juga menjumpai praktek serupa. Limbah cair dibuang dan dialirkan ke anak Sungai Jenes. Sungai Jenes ini bermuara ke Sungai Bengawan Solo, dan nampaknya para pemilik pabrik di sini sadar betul kalau mereka menyalahi aturan. Itu sebabnya, supaya cemaran limbah tidak terlalu kentara terlihat, mereka memasang jaring berwarna hitam di sekitar lokasi titik pembuangan limbah. Di kampung sentra batik ini memang sudah dibangun fasilitas IPAL. Sayangnya, instalasi tersebut tidak cukup menampung limbah dari puluhan industri batik yang beroperasi. Itu makanya masih ada banyak produsen batik yang cuek membuang limbahnya ke sungai. Namun fakta itu dibantah oleh Alfa Fabela, Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Alfa tidak terima kalau industri batik Laweyan dituding sebagai salah satu sumber pencemar Sungai Bengawan Solo. Tuduhan bahwa industri batik ikut mencemari untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya itu agak juga dipertanyakan juga ya. Karena memang produksi kami itu betul-betul dengan adanya pandemi ini, COVID ini kami juga betul-betul terpukul. Sehingga banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang tutup. Sehingga masih ada yang produksi 1-2. Tetapi bisa dikatakan itu kalau kita bandingkan dengan adanya kondisi Sungai Bengawan Solo yang begitu besar itu relatif ya. Kalau sebagai sumber pencemaran saya rasa juga tidak terlalu signifikan untuk bisa dikatakan sebagai sumber pencemaran. Menurut Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo, kandungan baku mutu air di sepanjang sungai, mulai dari Wonogiri, Jawa Tengah hingga ke Gresik, Jawa Timur, dinyatakan masuk kategori tercemar berat. Dari 30 titik lokasi uji kualitas air yang dilakukan sejak Januari hingga April tahun ini, dinyatakan 83% tercemar berat dan 17% sisanya tercemar sedang. Celakanya, siklus pencemaran akan bertambah parah ketika memasuki musim kemarau. Sebab, di saat debit air sungai berkurang, volume racun limbah yang mengalir tetap. Dari hasil yang kami peroleh, 17% itu adalah tercemar sedang, ya. Yang 83% itu tercemar berat. Kadang-kadang kita itu tidak tahu mereka membuang airnya kapan, bisa malam hari atau apa di lain tempat seperti itu gitu. Kami tidak menuduh, tapi yang pasti kami ada datanya semua.
Buruknya kualitas baku mutu air Bengawan Solo dalam beberapa waktu terakhir berimbas pada layanan air minum. Perusahaan daerah air minum PDAM Surakarta bahkan terpaksa menghentikan layanannya pada awal September lalu. Tak ayal, 18.000 pelanggan di sekitaran Surakarta tidak mendapat pasokan air bersih. Yang punya tanggung jawab pada wilayah sungai itu mestinya punya standarisasi bahwa airnya masih boleh diambil. Karena sih seperti itu. Sama dengan kami, ketika misalnya kami menguji hasil produksi kami, kemudian kami tidak bisa memastikan ini tidak aman, maka itu harus kita hentikan. Akibat dari pencemaran ini, aparat kepolisian Polres Sukoharjo menetapkan 2 orang tersangka. Keduanya diduga telah membuang limbah industri alkohol di saluran Sungai Bengawan Solo. Keduanya adalah warga Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Bom industri tadi itu mereka mempercayakan kepada orang atau pihak yang menjual jasa untuk pembuangan limbah. Jadi ini ada kelompok-kelompok orang yang menjual jasa untuk pengolahan limbah tadi. Harusnya mereka ini bawa ke IPAL tadi, namun ternyata sama dia karena mungkin ke IPAL-nya terlalu jauh dan kosnya lebih tinggi, mereka membuangnya ke empang. Empangnya itu kemudian juga mengalir ke anak sungai yang mengalir bermuara ke Bengawan Solo. Tingginya tingkat pencemaran Sungai Bengawan Solo semakin menegaskan bahwa sungai yang syarat dengan nilai sejarah ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Beroperasinya ratusan industri yang berdiri di sepanjang aliran ini turut menyumbang pencemaran. Cemaran limbah bahkan mengalir jauh sampai ke wilayah Cepu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Akibat Sungai Bengawan Solo tercemar, pada akhir Agustus hingga pertengahan September lalu, PDAM Kabupaten Blora juga terpaksa berhenti beroperasi. Lebih dari 12.000 sambungan rumah tidak bisa memanfaatkan air PDAM. Air baku Bengawan Solo yang ada di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ikut terdampak dengan adanya polutan itu. Polutan itu memang sangat sangat berpengaruh terhadap kualitas air baku Bengawan Solo yang kita produksi karena kepekatan warna terutama sampai 1.000 lebih TCU warna di Bengawan Solo, sehingga kita harus menghentikan operasional kita di Cepu ini. Kapasitas yang ada di Cepu ini 150 liter per detik, Pak, mengandalkan air Bengawan Solo. Ini mengaliri 5 kecamatan, mulai dari Cepu, Sambong, Njiken, Jepon, sampai ke Blora dengan jarak 37 km, Pak. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, standar baku mutu warna air yang baik adalah 50 TCU. Sementara kadar warna air Bengawan Solo berada di atas angka 200 TCU. Pada 13 September lalu bahkan mencapai level pencemaran tertinggi di angka 1.100 TCU. Karena dengan kualitas terutama di warna, Pak, ada ini paling rendah 230 PCU dan tertinggi sampai 1.100 hitam pekat. Tapi kalau sudah 1.000 itu udah 1.000 memang sudah nggak layak, Pak, itu IPAL. Dengan kondisi seperti itu, PDAM Blora terpaksa menghentikan produksi sebanyak 8 kali hingga menanggung kerugian sebesar ratusan juta rupiah. Berdasarkan data BBWS Bengawan Solo, hanya 38 perusahaan yang dinyatakan membuang sisa limbah sesuai ketentuan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mencatat sedikitnya 63 perusahaan besar masuk dalam pengawasan dan 31 diantaranya sudah mendapatkan sanksi administratif. Ya, dari 63 perusahaan besar itu ada 31 yang sudah kami berikan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk memperbaiki IPAL-nya. Ya, jadi karena banyak juga industri-industri yang membuang limbahnya tidak memenuhi baku mutu.
letaknya di mana saja sih Pak kalau dari catatan Dinas LH? Ya, ada yang di Sukoharjo, ada yang di Sragen, Karanganyar, Surakarta, kemudian Wonogiri, Boyolali juga ada. Ya. Jadi semuanya kita lakukan pengawasan. Ya, saya menyampaikan tidak berkontribusi kepada pencemaran ya, tapi membuang air limbahnya ke Bengawan Solo. Kalau perusahaan besar kan sudah punya IPAL. Nah, tugas kami adalah memantau, mengawasi. Pak, yang bandel, perusahaan-perusahaan besar buang-buang itu lagi Pak? Masih ada yang bandel. Ya, jadi yang bandel kemarin kami baru saja rakor dengan Polda, dengan KLHK, terkait dengan penegakan hukum. Ada 4 perusahaan yang masih membandel, yang kita masih pantau terus. Peristiwa pencemaran Sungai Bengawan Solo bukanlah kali pertama terjadi. Sebaliknya, bisa dibilang sebagai fenomena berulang yang terjadi setiap tahun. Memang tidak mudah membenahi semua ini. Dibutuhkan ketegasan dari seluruh pemangku kebijakan di negeri ini, utamanya kepada para pelaku industri yang nakal tanpa pandang bulu demi Bengawan Solo yang lestari. Metro TV